Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tidak terasa pada hari ini kita sudah sampai pada tanggal 2 Mei tahun 2021. Adalah minggu yang pertama di mana ibadah kita pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu saya menghimbau kepada setiap anggota keluarga untuk mengumpulkan keluarganya masing-masing di rumah untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menyerahkan ibadat kita di dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini kami telah dibawa sampai di minggu yang pertama, bulan Mei tahun 2021. Ini semua bukan oleh karena kekuatan kami, tapi ini semua oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Hari ini kami akan menghadap Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama. Kami berdoa supaya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami dan menjamah setiap kami. Sehingga setiap kami yang hadir di dalam ibadah ini, kami boleh dijamah oleh kuasa Roh Kudus dan diberkati oleh Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami, tuntun kami di dalam ibadah ini. Mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan puji-pujian Shalom, Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Shalom, Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, Shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Shalom, Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, Shalom, diberkati
kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menyapa Engkau dengan shalom, shalom. Biarlah damai Allah turun di tengah-tengah kami pada saat ini. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Yang akan bekerja di tengah-tengah kami untuk memberkati kami semua pada saat ini. Sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Supaya biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Shalom juga kepada anak-anak yang bersama dengan orang tua mengikuti ibadah pada hari ini. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kumpulkanlah Harta di Surga. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mengumpulkan harta di surga yang dimaksudkan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-20 ini bukan berarti kita membawa seluruh harta kita dan membawa keuangan kita kemudian kita kumpulkan di gereja. Supaya dengan demikian maka kita mengumpulkan harta di surga. Bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan harta kita di surga? Maka pada hari ini ada beberapa poin penting yang kita akan pelajari bersama-sama. Supaya kita memahami dan kita mengerti ayat firman Tuhan ini. Agar dengan demikian maka hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Poin yang pertama yang kita akan pelajari bersama-sama pada saat ini adalah mengumpulkan harta di surga adalah beribadah setiap hari. Apa yang dilakukan di dalam beribadah setiap hari? Yang pertama, kita harus membaca kitab suci. Alkitab suci ini adalah firman Tuhan yang perlu dibaca secara rutin oleh setiap anak-anak Tuhan atau oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak peduli apakah dia seorang penginjil, dia seorang guru agama, dia seorang pendeta, gembala sidang, atau seorang evangelis dan sebagainya. Tetapi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan adalah harus selalu membaca kitab suci. Karena di dalam kitab suci ini kita dapat mengetahui ada banyak pengetahuan, ada banyak pengajaran, ada banyak kebenaran firman Tuhan yang kita akan dapatkan di dalamnya. Maka betapa pentingnya saudara dan saya harus membaca kitab suci ini setiap hari di dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian hal yang kedua, di dalam beribadah setiap hari adalah berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa itu adalah merupakan nafas kehidupan orang yang percaya. Oleh sebab itu setiap anak-anak Tuhan, setiap hari harus selalu
Datang kepada Tuhan, merendahkan diri, kemudian berdoa, minta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadikanlah doa ini sebagai nafas kehidupan. Seolah-olah kalau satu hari kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak bernapas. Maka betapa pentingnya kita perlu hidup di dalam doa setiap hari dalam kehidupan kita sekalian. Banyak orang bertanya kepada saya kapan waktu yang paling baik untuk berdoa, Bapak Pendeta. Dan saya selalu menyampaikan, memberikan nasihat kepada mereka. Bahwa waktu yang paling baik untuk kita berdoa dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan adalah pada waktu kita membuka mata. Pada waktu pagi hari di mana kita bangun tidur, maka itu adalah waktu yang paling baik untuk kita menghadap Tuhan. Kemudian kita akan berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara melakukan hal ini, maka diberkatilah saudara di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara sedang mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Semakin banyak berdoa, semakin banyak membaca kitab suci, maka kita semakin banyak mengumpulkan harta kita di dalam kerajaan surga. Kemudian hal yang ketiga di dalam beribadah setiap hari di sini adalah memuji dan menyembah Allah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang raja yang bernama Raja Daud di dalam kitab Mazmur, dia mempunyai komitmen. Dan dia berkata 7 kali dalam sehari, aku akan memuji-muji Engkau ya Allah. Dan oleh sebab itu Daud adalah seorang yang suka memuji-muji nama Tuhan. Daud juga adalah seorang yang suka berpegang teguh pada kitab suci dan firman Tuhan. Daud adalah seorang yang suka berdoa pagi, siang, malam, petang hari. Dia selalu datang kepada Tuhan. Bahkan tengah malam sekalipun Daud seringkali datang kepada Tuhan, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. 3 perkara ini yang dilakukan oleh Daud di dalam kehidupannya setiap hari. Maka demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita semua pada hari ini. Marilah kita belajar untuk selalu beribadah setiap hari dalam kehidupan kita sekalian. Dengan yang pertama, yaitu membaca kitab suci, kemudian berdoa, lalu memuji dan menyembah Allah. Kalau Bapak Ibu sekalian mengingat sebuah lagu anak sekolah minggu, maka lagu itu berkata demikian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita membaca kitab suci itu setiap hari, lalu kita berdoa, lalu kita memuji-muji nama Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian, maka saya percaya kita akan bertumbuh di dalam iman. Yang percaya katakan amin. Kita akan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Yang percaya katakan amin. Kita akan menjadi orang yang sehat dan kuat iman kita. Karena apa? Karena kita hidup beribadah setiap hari. Dengan membaca kitab suci, berdoa kepada Tuhan, kemudian selalu memuji-muji nama Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan masuk di dalam poin yang kedua, yaitu melayani. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melayani di sini saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, yaitu yang pertama, bekerja di ladang Tuhan. Ya. Ada juga lagu sekolah minggunya, ada lagunya. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Libatkanmu
hidupmu di dalam ladang Tuhan untuk bekerja buat Tuhan. Dan yang kedua, di dalam melayani Tuhan di sini adalah memberitakan Injil. Di sekeliling kita ada banyak orang yang belum mendengarkan Injil. Di sekeliling kita ada banyak orang yang belum mengenal nama Tuhan Yesus. Mungkin dia adalah ayah kita, ibu kita. Mungkin dia adalah anak kita. Mungkin dia itu adalah saudara kita. Mungkin dia itu adalah teman kita, sahabat dekat kita. Yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum mengenal Injil. Mari kita semua mau memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan nama Yesus kepada mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia ini. Mereka semua sedang menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan hidup. Ya, sebagaimana kita juga mengalami kesulitan hidup, tetapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita juga harus wajib untuk memberitakan Injil kepada mereka untuk mereka mengenal nama Yesus. Yang sungguh indah, kalau mereka mengenal nama Yesus, maka saya percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menolong mereka dan memberikan jalan keluar terhadap kesulitan dan setiap masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka sekalian. Yang ketiga di dalam melayani adalah kita melayani sesuai dengan talenta kita masing-masing. Setiap anak manusia yang lahir di dunia ini, yaitu saudara-saudara dan saya yang lahir di dalam dunia ini, pasti kita diberikan talenta oleh Tuhan. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 5 talenta, bahkan ada yang 10 talenta. Itu diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Jadi tidak ada manusia yang lahir di dunia ini yang tidak punya bakat atau tidak punya talenta. Kita semua pasti punya talenta masing-masing. Dan oleh sebab itu kita harus melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari Minggu ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka di tengah-tengah altar ini ada anak-anak muda. Mereka menari-nari buat Tuhan dengan bendera. Mereka menari dengan memainkan rebana. Mereka memuji Tuhan dengan tari-tarian. Itu adalah talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka untuk menggunakan itu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari Minggu. Anak-anak muda, kemudian para pemain musik, mereka selalu duduk di sini. Kemudian mengiringi kita dengan musik yang lengkap. Sehingga dengan demikian kita dapat memuji-muji Allah. Bermain musik juga merupakan suatu talenta yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Kemudian pelayanan-pelayanan yang lain yang tidak kelihatan. Saya melihat ada seorang anak muda yang setiap kali setelah selesai beribadah, maka dia selalu menyemprotkan infektan di dalam ruangan ini untuk mensterilkan kursi-kursi dan ruangan ini. Supaya dengan demikian maka jemaat yang datang pada berikutnya, tempat ini sudah disterilkan saudara-saudara. Saya melihat ada pelayanan-pelayanan yang lain, ada orang yang menerima tamu di depan. Itu pun merupakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian berkata, aduh saya tidak punya talenta, saya tidak bisa pintar menari, saya tidak pintar main musik, saya tidak pintar untuk memimpin puji-pujian. Saya juga tidak bisa seperti Bapak Pendeta untuk berkhotbah di depan mimbar. Tapi saya hanya seorang pebisnis. Maka layanilah Tuhan ya di dalam bisnis saudara. Dengan bisnis yang saudara bangun, maka saudara punya karyawan yang begitu banyak. Dengan talenta yang saudara miliki, saudara mengembangkan bisnis, kemudian memelihara ya, karyawan-karyawan saudara dengan satu keluarganya. Bayangkan kalau karyawannya 6 orang, punya istri 1, kemudian punya anak 2. Berarti satu keluarga itu ada 4 orang, 4 kali 6. Ya, berapa keluarga yang saudara pelihara mereka lewat bisnis saudara, bahkan lewat pekerjaan saudara. Nah oleh sebab itu tidak ada yang tidak memiliki talenta.
Kalau saudara seorang pebisnis yang diberkati oleh Tuhan, kemudian saudara merasa ingin untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mengumpulkan harta di dalam kerajaan sorga, maka saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan. Supaya dengan demikian maka pekerjaan Tuhan semakin maju dan Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Saudara dapat membantu keluarga yang masih berkekurangan. Saudara juga dapat membantu orang tua saudara lewat bisnis yang saudara kerjakan. Supaya dengan demikian orang tua saudara tidak berkekurangan, tetapi orang tua saudara bisa terurus dengan baik dan terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dengan talenta dan bisnis yang saudara miliki, maka saudara diberkati oleh Tuhan, kemudian saudara dapat membantu orang-orang miskin. Saudara membantu orang-orang yang susah. Itulah tujuan Allah, Tuhan memberkati kehidupan saudara. Nah, oleh sebab itu, pergunakanlah talenta itu untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang tidak melayani Tuhan. Semua kita melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Poin yang ketiga yang kita perlu pelajari adalah mengumpulkan harta di sorga di sini adalah mengasihi. Di dalam firman Tuhan kita diajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kita harus mengumpulkan harta di surga dengan cara apa? Dengan cara kita mengasihi. Mengasihi di sini adalah kita bisa menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami musibah, yang sedang mengalami bencana-bencana alam, saudara-saudaraku. Kita dengar saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, mereka sedang mengalami bencana alam. Rumah-rumah mereka telah dirobohkan oleh angin puting beliung. Kemudian tanaman-tanaman mereka telah dirobohkan oleh angin badai dan hujan banjir yang begitu besar. Terjadi kerusakan yang hebat. Dan banyak orang yang direlokasi karena apa? Karena rumahnya kena tanah longsor. Tidak sedikit ada korban jiwa yang meninggal dunia dan banyak saudara-saudara kita menangis di sana. Setelah kejadian di Nusa Tenggara Timur kita mendengar ada gempa bumi di Jawa bagian selatan. Mulai dari daerah kota Lumajang sampai Dampit, kemudian Malang, Blitar, Tulung Agung. Kemudian kita bisa menyaksikan sendiri di televisi bagaimana rumah mereka hancur dan saudara-saudara mereka ada yang meninggal dunia oleh karena musibah itu. Dan dengan saudara menolong, dengan saudara mengumpulkan dana, kemudian mengulurkan tangan bagi mereka. Itu menunjukkan kepada saudara bahwa saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Kemudian yang kedua adalah menghibur. Dengan bantuan yang kita berikan walaupun sedikit, tetapi paling tidak akan menghibur mereka. Paling tidak mereka akan merasa mereka akan sedikit terbantu. Supaya dengan demikian maka mereka bisa menyambung kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa penghiburan itu sangat diperlukan oleh mereka sekalian. Belum lagi kalau kita mendengar ada kapal selam yang pecah menjadi 3. Kemudian terjadi jumlah korban yang sangat banyak sekali. Keluarga mereka menangis, keluarga mereka menderita. Ketika menyaksikan di televisi saya juga sempat meneteskan air mata. Karena apa? Saya merasakan bagaimana rasa sedihnya dan perihnya hati mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, mereka sedang membutuhkan penghiburan. Dengan cara apa kita menghiburkan mereka? Mungkin juga lewat doa-doa yang kita naikkan. Oh Tuhan, tolonglah berikanlah penghiburan kepada mereka supaya mereka bisa mendapat penghiburan saudara-saudara. Pemerintah kita sedang berusaha, para tentara dan para pemimpin TNI dan Angkatan Laut, Angkatan Darat, dari
Polri, mereka juga datang mengunjungi keluarga-keluarga itu dengan tujuan supaya menghibur mereka agar mereka tabah dan mereka kuat, saudara-saudaraku. Kemudian yang berikut adalah menasihati. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nasihat itu penting. Kita perlu menasihati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita perlu menasihati orang-orang yang hidupnya tidak menurut jalan-jalannya Tuhan. Supaya mereka hidup menurut kehendak Tuhan. Agar dengan demikian, maka mereka akan diselamatkan. Dan kalau saudara memiliki hati yang rindu untuk menolong orang lain, untuk memberi penghiburan, kemudian menasihati orang lain, berikanlah nasihat yang baik. Supaya dengan demikian, maka mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Umpama kalau saudara melihat seseorang yang hidupnya mungkin tidak benar, mungkin hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, duduklah berhadapan muka dengan muka, kemudian berikanlah nasihat kepadanya. Dan saya percaya tidak ada orang yang tidak mau menerima nasihat. Kalau kita mau memberikan nasihat yang baik pada mereka, mendorong mereka supaya mereka bangkit, kemudian mereka ikut Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan, maka saya percaya mereka pasti mau menerima nasihat kita sekalian. Asalkan kita jangan mengintimidasi mereka atau jangan menuding mereka dan mempersalahkan mereka terhadap dosa-dosa mereka. Justru orang-orang yang berdosa, kemudian orang-orang yang merasa hidup mereka tidak benar di hadapan Tuhan, kalau kita persalahkan, mereka akan semakin jauh. Tapi kalau kita duduk dengan baik dan kita menasihati mereka, kita memberitahukan mereka dengan penuh kasih, maka saya percaya mereka pasti akan menerima dan bahkan mereka mau percaya kepada Tuhan. Maka menasihati itu pun, itu adalah bagian daripada mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Dan yang keempat di sini adalah mendoakan sesama kita tanpa memandang rupa. Saudara-saudaraku sekalian, setiap hari usahakanlah untuk berdoa buat diri sendiri dan berdoa buat keluarga saudara. Tetapi jangan lupa berdoa buat orang lain. Kita berdoa buat orang Papua meskipun kita tidak mengenal mereka di Papua sana. Yang dimana sedang mengalami teror. Kita juga berdoa buat mereka yang sedang mengalami bencana alam sekalipun mereka itu bukan saudara kita. Sekalipun mereka itu adalah orang yang kita tidak kenal. Kita berdoa buat India, walaupun kita bukan orang India dan kita tidak kenal siapapun yang ada di India. Yang sekarang ini sedang mengalami COVID dan kematiannya puluhan ribu orang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita berdoa syafaat buat mereka dan kita minta tolong pada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengampunan bagi mereka agar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Karena di India ini mereka percaya kepada patung-patung, mereka percaya kepada sapi, mereka menganggap bahwa sapi itu adalah Tuhan mereka dan sebagainya. Dan pada waktu beberapa saat yang lalu, ya, ada viral di media sosial. Mereka membuang patung-patungnya di sungai. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa patung yang mereka sembah selama ini tidak bisa melindungi mereka dari COVID-19. Tidak bisa menyelamatkan mereka. Maka mereka membuang patung-patung itu. Dan saya percaya ini adalah merupakan rencana Tuhan, saudaraku. Amin, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya dengan demikian orang tidak menyembah kepada patung. Tapi orang menyembah kepada Allah pencipta yang hidup. Yang menciptakan kehidupan kita dan yang memberikan kehidupan kepada kita. Dialah Allah yang patut disembah. Dia Allah yang patut dipuji. Dia Allah yang patut dimuliakan di antara segala bangsa. Maka kita bersyukur kepada Tuhan dengan semua kesulitan, dengan semua persoalan, dengan semua masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia pada saat ini. Membawa kita supaya kita membuka mata rohani kita. Dan kita boleh sadar bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang layak disembah. Tuhanlah yang layak dipuji. Tuhanlah yang layak dimuliakan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Supaya dengan demikian maka Tuhan melawat dunia ini. Tuhan menyelamatkan dunia ini. Dan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya juga, saudara-saudara. Marilah lewat 3 perkara yang saya sampaikan tadi ini. Kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta di sorga. Dan sekali lagi saya tegaskan.
Mengumpulkan harta di sorga bukan berarti membawa semua kekayaan kita dan kita kumpulkan di gereja sebagai bukti bahwa kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Yang pertama adalah beribadah setiap hari kepada Tuhan. Yang kedua adalah melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melakukan hal ini, maka saya percaya semakin banyak kita melakukannya, maka semakin banyak juga harta kita di surga. Dan pada suatu saat nanti ketika kita menghadap Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menyambut kita. Dan Tuhan akan berkata, sabatlah hai hambaku yang setia, masuklah ya di dalam perjamuan kawin anak domba itu. Dan saudara, itulah hari yang penuh dengan bahagia. Itulah hari yang penuh dengan sukacita. Karena selama di dunia kita mengumpulkan harta kita di surga. Dan kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk dalam upacara perjamuan kudus. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membagikan perjamuan kudus ya kepada anggota keluarganya pada saat ini di rumah masing-masing. Dan kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Satu Dalam Roh-Mu untuk memasuki perjamuan kudus pada saat ini. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, satu dalam Roh-Mu, satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Yang percaya katakan haleluya. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan kita masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya kita minum cawan ini, maka segala dosa kita akan disucikan dan dikuduskan oleh Allah? Semua orang yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyanyikan ref dari pujian ini. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena hari ini Tuhan telah memberikan kemenangan buat kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita angkat tangan bersama-sama dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini untuk kasih karunia dan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di minggu yang pertama bulan Mei 2021 ini. Dan kami telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami juga sudah menerima perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Untuk itu kami berdoa, kiranya melewati perjamuan kudus yang kami terima pada saat ini, dosa kami disucikan, dosa kami diampuni oleh Tuhan, dan kami menerima keselamatan yang kekal yang Tuhan telah sediakan kepada kami sekalian. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah membebaskan kami dari segala kutuk, kutuk dosa, kutuk maut, kutuk kematian, kutuk kemiskinan telah dibebaskan dari kehidupan kami sekalian. Dan kami memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan terima kasih bahwa hari ini dosa kami sudah diampuni dan kami sudah ditebus. Sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk memperoleh kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Dan kami mengangkat tangan kami bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan pada saat ini.
Biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang percaya yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah ini dan mengikuti perjamuan kudus pada minggu yang pertama bulan Mei pada saat ini. Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Amin.